Hai semuanya, perkenalkan nama saya Jonathan William dari kelas 8B. Hari ini saya akan mereview atau mengulas sebuah buku yang berjudul Legenda Si Kancil. Oke, kita mulai dari identitas buku terlebih dahulu. Yang pertama ada judul. Judul buku ini yaitu kumpulan dongeng Legenda Si Kancil. Pengarang MB Rahimsyah HR. Penerbit Bintang Indonesia Jakarta. Tahun terbit 2012. Kota terbit Jakarta. Dan yang terakhir jumlah halaman yaitu 96. Lanjut ke sinopsis buku. Karena buku ini berisi kumpulan cerita, jadi saya akan membacakan 3 cerita terbaik menurut saya. Cerita pertama berjudul Menipu Anjing. Pada malam hari, Kancil memakan mentimun Pak Tani. Pada malam berikutnya, Pak Tani membuat perangkap dengan menggunakan orang-orangan sawah. Dan akhirnya Kancil pun tertangkap. Keesokan harinya Kancil dikurung di sebuah kurungan yang dijaga oleh anjing. Kancil menipu anjing dengan berkata bahwa di dalam kurungan tersebut sangat nyaman, diberi makan yang enak, dan anjing pun tertipu dan Kancil pun lolos dengan begitu mudahnya. Lanjut ke cerita kedua yang berjudul Menipu Para Buaya. Di suatu hari, Kancil ingin menyeberang sungai yang berisi buaya. Di depannya ada sebuah rakit dan Kancil ingin menariknya. Namun tiba-tiba ada seekor buaya yang menggigit salah satu kaki si Kancil. Kancil membohongi buaya dengan mengatakan sebelum buaya memakannya, ia ingin makan dulu. Kemudian Kancil menyuruh buaya tersebut memanggil teman-temannya. Seketika mereka muncul ke permukaan. Kancil memberitahu buaya bahwa ingin memakan buah-buahan yang ada di seberang sungai, dengan janji jika perutnya sudah gendut maka buaya akan memakan Kancil. Menipu para buaya agar berbaris untuk sebagai tempat menyeberangnya. Dengan itu Kancil dapat makan buah-buahan dengan kenyang, kemudian dapat kembali lagi ke seberang. Lanjut cerita yang terakhir yaitu cerita ketiga yang berjudul Sabuk Nabi Sulaiman. Di pagi hari Kancil hendak dimakan oleh harimau. Namun Kancil menipu harimau agar menutup matanya. Dengan bodohnya harimau pun mau menutup matanya. Saat itu Kancil berlari menghindari harimau dan bertemu dengan ular yang sedang tidur. Saat Kancil kewalahan berlari, harimau menemukannya. Namun Kancil dengan kecerdikannya membohongi harimau dengan berkata, Oke, lanjut sekarang ke penilaian saya pribadi terhadap buku ini. Dari segi cerita lumayan seru, namun ada beberapa cerita yang kurang seru atau membosankan, dan juga ada beberapa kata-kata yang kurang bisa dipahami, dan juga pengeditan kata yang kurang tepat atau typo. Dan yang terakhir ada rekomendasi saya terhadap cerita ini. Rekomendasi saya terhadap cerita ini, ceritanya menarik namun tidak ada warnanya. Cerita ini cocok dibaca saat santai dan saran buku ini untuk anak kecil. Baiklah, mungkin sampai di sini saja review atau pengulasan saya terhadap buku cerita yang berjudul Legenda Si Kancil ini. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan dan terima kasih.